Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Masruro dari kelas MJ302. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pustika Ayuning Puri, SEM, SIM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari tugas terstruktur di mana untuk memenuhi ujian akhir semester. Langsung saja, soal yang pertama yaitu pola produksi. PT AHA mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Anda diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan tersebut. Triwulan 1, permintaan 400 unit, triwulan 2, 1.100 unit, triwulan 3, 1.300 unit, triwulan 4, 900 unit. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. 1. Pola konstan sebesar 1.000 unit tiap triwulan. Yang kedua, pola bergelombang sesuai dengan gelombang permintaannya. Yang ketiga, pola moderat di mana pada triwulan pertama dan kedua sebesar 800 unit dan triwulan ketiga dan keempat sebesar 1.200 unit. Informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Biaya simpan Rp250 per unit per triwulan. 2. Biaya subkontrak Rp600 per unit. 3. Biaya kerja lembur Rp200 per unit per triwulan. Dan biaya kerja lembur harus dibayar bila produksi melebihi 1.500 unit setriwulan. Yang keempat, setiap pertambahan 100 unit produksi akan diperlukan labor turnover cost Rp15.000. Sedang bila kurang dari 100 unit sebesar Rp25.000. Yang kelima, kapasitas maksimum mesin yang ada 200 unit setriwulan. Diminta tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Jawabannya yaitu dengan total 400, di mana diketahui permintaan per triwulan 1 400 unit, triwulan 2 1.100 unit, triwulan 3 1.300 unit, dan triwulan 4 900 unit. Dengan biaya itu biaya simpan Rp250 per unit per triwulan. Labor cost-nya jika naik 100 unit yaitu Rp15.000, jika turun Rp25.000, dan biaya lembur Rp200 per unit per triwulan. Jika lebih dari 1.500 unit, maka tidak terjadi karena maksimal produksi 1.300 unit. Kapasitas maksimal 2.000 unit per triwulan, maka tidak menjadi kendala. Jadi, dalam pola konstanta produksi dengan 1.000 unit per triwulan, cara perhitungannya yaitu persediaan akhir sama dengan persediaan awal ditambah produksi dikurangi permintaan. Asumsi persediaan awalnya sama dengan 0 dan triwulan 1 yaitu 0 ditambah 1.000 dikurangi 400 jadi 600 unit untuk persediaan akhirnya, dan triwulan yang kedua yaitu 600 ditambah 1.000 dikurangi 1.100 sama dengan 500 unit.
Dan untuk triwulan ketiga, 500 ditambah 1.000 dikurangi 1.300 sama dengan 200 unit. Triwulan keempat, 200 ditambah 1.000 dikurangi 900 sama dengan 300 unit. Jadi untuk biaya simpannya yaitu persediaan akhir dikali Rp250. Untuk triwulan satu 600 dikali 250 sama dengan 150.000 rupiah. Untuk triwulan kedua yaitu 500 dikali 250 sama dengan 125.000 rupiah. Untuk triwulan ketiga yaitu 200 dikali 250 sama dengan 50.000 rupiah. Dan triwulan keempat yaitu 300 dikali 250 sama dengan 75.000 rupiah. Jadi total biaya simpan diketahui sama dengan 400.000 rupiah. Dan labor turnover cost-nya yaitu produksi tetap 1.000 unit setiap triwulan, di mana artinya tidak ada perubahan. Jadi biaya turnover-nya adalah 0. Dan biaya lemburnya karena tidak ada produksi lebih dari 1.500 unit. Jadi total biaya pola konstan adalah 400.000 rupiah. Untuk pola bergelombang, yaitu produksi sama dengan permintaan. Tidak ada persediaan karena produksi sama dengan permintaan dan biaya simpannya adalah 0. Labor turnover cost dihitung berdasarkan perubahan produksi antar triwulan. Dari triwulan 1 ke 2 yaitu naik 700 unit. Jadi 700 dibagi 100 yaitu menjadi 7 kelompok. Dan biayanya 7 dikali 15.000 sama dengan 105.000 rupiah. Dan dari triwulan kedua ke ke triwulan ketiga naik 200 unit, yaitu 200 200 dibagi 100 sama dengan 2 kelompok. Jadi biayanya 2 dikali 15.000 sama dengan 30.000 rupiah. Dari triwulan ketiga ke empat turun 400 unit dan tidak ada biaya turnover untuk penurunan lebih dari 100 unit. Jadi total labor turnover cost-nya sama dengan 105 ditambah 30 sama dengan 135.000 rupiah. Total biaya pola bergelombangnya adalah 135.000 rupiah. Dan selanjutnya pola moderat, yaitu dengan produksi triwulan 1 800, triwulan 2 800, triwulan 3 1.200, dan triwulan 4 1.200. Dihitung persediaan dan biaya simpan. Pada triwulan 1 produksinya 800 dikurangi permintaan 400 sama dengan 400 unit. Dan biaya simpannya 400 dikali 250 sama dengan 100. Triwulan kedua 400 ditambah 800 dikurangi 1.100 sama dengan 100 unit. Dengan biaya simpan 100 dikali 250 sama dengan 250. Triwulan ketiga 100 ditambah 1.200 dikurangi 1.300 sama dengan 0 unit. Jadi biaya simpannya adalah 0. Dan triwulan keempat yaitu 0 ditambah 1.200 dikurangi 900 sama dengan 300 unit.
Biaya simpan sama dengan 300 dikali 250 sama dengan 75.000. Total biaya simpan yaitu 100 ditambah 25 ditambah 0 ditambah 75 sama dengan 200.000 rupiah. Hitung labor turnover cost, yaitu triwulan 1 turnover cost-nya adalah 0, dan triwulan kedua produksi tetap 800 dan tidak ada biaya. Untuk triwulan ketiga naik dari 800 ke 1.200, yaitu 400 unit. Jadi 400 dibagi 100 yaitu sama dengan 4, biayanya 4 dikali 15.000 diketahui 60.000 rupiah. Dan untuk triwulan keempat, produksi tetap 1.200 dan tidak ada biaya, maka total labor turnover-nya yaitu 60.000 rupiah. Total biaya pola moderat diketahui sama dengan 200.000 rupiah ditambah 60.000 sama dengan 260.000 rupiah. Selanjutnya, rekapitulasi total biaya pada setiap pola produksi. Pola produksi konstanta diketahui 400.000 rupiah, pola produksi bergelombang diketahui 135.000 rupiah, dan pola produksi moderat diketahui 260.000 rupiah. Jadi sebaiknya perusahaan memilih pola produksi bergelombang karena menghasilkan total biaya produksi yang paling rendah. Selanjutnya soal yang kedua yaitu manajemen proyek. Perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Kegiatan A dengan waktu 6 jam dan tidak ada pendahulu. Kegiatan B dengan waktu 7 jam tidak ada pendahulu. Kegiatan C waktu 5 jam dan pendahulunya adalah A. Kegiatan D 6 jam, pendahulunya B dan C. Kegiatan E 5 jam, pendahulunya B dan C. Kegiatan F 8 jam, pendahulunya D dan G. Waktunya 4 jam, pendahulunya E dan F. Anda diminta yang pertama yaitu menggambarkan jaringan proyek, dan yang kedua hitunglah slack time dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Jadi jawabannya yaitu untuk diagram jaringan proyeknya seperti ini, dan keterangannya angka yang ada di dalam tabel adalah durasi dalam jam. Jadi A dan B dimulai bersamaan dan C hanya butuh A selesai terlebih dahulu. Kemudian D butuh B dan C selesai, dan E butuh B dan C selesai, dan F butuh D selesai, kemudian G butuh E dan F selesai. Selanjutnya, slack time dan jalur kritis. Jadi ini adalah tabel jawaban saya dengan perhitungan waktu forward pass dikurangi ES dan EF, di mana ES yaitu early start atau waktu mulai tercepat, dan EF adalah early finish sama dengan ES ditambah durasi. Jadi ES sama dengan 0, EF sama dengan 0 ditambah 6, jadi 6 jam. Dan untuk yang B, ES-nya 0
dan dan EF sama dengan 7. Jadi diketahui 7 dan ES sama dengan EF A sama dengan 6 dan EF-nya 5. Jadi diketahui 11. Dan D butuh B, di mana EF sama dengan 7 dan C yaitu EF sama dengan 11. Jadi ES-nya adalah maksimal 11 jam, yaitu 11 dan EF sama dengan 11 ditambah 6 jadi 17 jam. Dan E dengan perhitungan yang sama dengan diketahui 16 dan F 25 dan G 29. Jadi waktu penyelesaian proyeknya adalah 29 jam. Untuk menghitung slack time-nya yaitu slack sama dengan LS dikurangi ES sama dengan LF dikurangi EF. Dengan backward pass dikurangi LS dan LF, di mana LF yaitu let's finish, waktu selesai terlambat tanpa menunda proyek, dan LS-nya yaitu let's start sama dengan LF dikurangi durasi. Jadi dimulai dari akhir G dan dihitung mundur ke awal, di mana G LF-nya sama dengan 29 jam waktu proyek selesai dan LS-nya adalah 4, jadi 29 dikurangi 4 sama dengan 5. Kemudian F, di mana LF sama dengan LSG sama dengan 25 dan LS-nya adalah 8, jadi 25 dikurangi 8 adalah 17. Kemudian E LF sama dengan LSG 25 karena G butuh E dan F selesai, maka LS sama dengan 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Dan di LF sama dengan LS F sama dengan 17, LS-nya 6, jadi 17 dikurangi 6 sama dengan 11, dan 5 adalah C. C ke D, jadi LF sama dengan LS D sama dengan 11, dan LS-nya adalah 5, jadi 11 dikurangi 5 adalah 6. Dengan yang B ke D, yaitu LF sama dengan LSD yaitu 11 dan LS-nya 7, jadi 11 dikurangi 7 sama dengan 4. Kemudian yang A ke C itu LF sama dengan 6 dan LS-nya sama dengan 0. Jadi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Untuk menentukan jalur kritis, yaitu jalur kritis kegiatan dengan slack time sama dengan 0. Jadi A ke C, C ke D, D ke F, F ke G. Total durasi jalur kritisnya yaitu 6 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 29 jam. Dan kegiatan non-kritis yaitu B bisa ditunda mulai maksimal 4 jam dan E bisa ditunda mulai maksimal 9 jam. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.